Mendorong hadirnya pemimpin perempuan di lembaga penyelenggara pemilu adalah agenda yang belum tuntas. Kehadiran perempuan bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan regulasi. Perempuan hadir untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang inklusif. Hadirkan pemimpin perempuan. Demokrasi tanpa menyertakan perempuan, kita bisa sebut sebagai defisit demokrasi. Sebagian dari penduduk Indonesia itu adalah perempuan dan sebagian dari pemilih kita atau voters kita itu yang pemilu terakhir itu jumlahnya 198 juta orang, itu separuhnya adalah perempuan. Jadi perempuan itu harus hadir di sana. Karena kita membutuhkan orang-orang yang punya perspektif perempuan dan juga bisa mendorong lembaga itu supaya lebih punya perspektif perempuan. Kehadirannya sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dilahirkan agar berperspektif gender dan juga bisa mengakomodir kepentingan perempuan. Untuk mengubah kondisi ketimpangan partisipasi perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan. Puskapol UI menyadari perlu adanya upaya yang serius dan sistematis yang menyasar dari hulu ke hilir guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Puskapol UI dengan dukungan IFES Indonesia menyelenggarakan program She Leads pada tahun 2016, di mana kami merekrut dan mempersiapkan sumber daya perempuan potensial untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2017-2022. Dalam menghadapi proses seleksi KPU RI dan Bawaslu RI yang saat ini sedang diselenggarakan, Puskapol UI dengan dukungan DFED Australia melalui mitranya IFES Indonesia kembali melaksanakan program She Leads Indonesia 2021. Program She Leads Indonesia memadukan kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai bentuk dukungan kepada kandidat perempuan, serta kegiatan advokasi, monitoring, dan kampanye untuk menggalang dukungan publik terhadap upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, program She Leads Indonesia 2021 memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 155 perempuan yang terpilih sebagai peserta di dalam program She Leads Indonesia. Mereka berasal dari beragam kategori. Di antaranya adalah penyelenggara pemilu aktif, mantan penyelenggara pemilu, kalangan akademisi, kalangan aktivis dan pegiat pemilu, bahkan juga di antaranya adalah kalangan profesional. Kerja-kerja dalam program She Leads Indonesia 2021 telah berhasil mendorong peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam proses seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Dibandingkan seleksi periode sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang mendaftar di KPU RI dan Bawaslu RI, yakni dari 95 perempuan menjadi 133 perempuan untuk KPU RI dan dari 63 perempuan menjadi 94 perempuan untuk Bawaslu RI. Dari jumlah tersebut, program She Leads Indonesia 2021 telah menyumbang 69 perempuan atau setara dengan 51,9% dari 133 total pendaftar perempuan di KPU dan 61 perempuan atau setara dengan 64,9% dari 94 total pendaftar perempuan di Bawaslu. Kontribusi peserta She Leads dalam setiap tahapan seleksi juga meningkat. Pada tahapan seleksi administrasi, jumlah peserta She Leads yang lolos seleksi adalah 67 dari 92 kandidat untuk KPU RI dan 58 dari 75 kandidat untuk Bawaslu RI. Sementara untuk tahap kedua, jumlah peserta She Leads yang lolos seleksi adalah 6 dari 10 kandidat untuk KPU RI serta 5 dari 6 kandidat untuk Bawaslu RI. Dan pada tahap seleksi akhir tim, 7 kandidat perempuan yang akan mengikuti proses fit and proper test semuanya merupakan peserta dalam program She Leads Indonesia 2021. Luar biasa sekali pelatihan ini telah memberi transformasi pengetahuan. Sangat luar biasa. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam menentukan hak politik serta berdemokrasi.
sebagai wadah untuk saya kembali mendalami regulasi terkait pemilu dan prakteknya di lapangan. Materi yang itu bisa menjadi referensi, menambah ilmu dan juga pengalaman tersendiri. Program ini juga difasilitasi oleh para fasilitator yang sangat berkompeten. Sangat kekeluargaan antara peserta, fasilitator, dan tim Puskapol UI. Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan karakter diri. Adalah rumah untuk mengasah asa potensi diri dan bersahabat tanpa sekat. Saya merasa lebih percaya diri untuk memimpin. Ini sangat bermanfaat untuk perempuan, utamanya untuk perempuan yang selama ini sebenarnya punya kemauan tapi belum cukup berani untuk bersaing. Saya menjadi lebih berani, kepercayaan diri saya terbangun. Satu kekuatan jejaring perempuan yang dapat saling mensupport, berkolaborasi dan berkontribusi untuk sistem kepemiluan di Indonesia yang lebih baik. Merasa bahwa sebagai perempuan itu bisa lebih berdaya. Saya memperoleh pengetahuan bukan hanya sekedar tentang kepemiluan, tapi juga tentang hal-hal teknis yang bisa saya terapkan secara operasional. Jadi saya menghimbau supaya teman-teman kami di DPR nanti, Komisi 2 DPR RI, ketika menyelenggarakan fit and proper test itu benar-benar memperhatikan ketentuan dalam regulasi undang-undang pemilu mengenai kriteria siapa yang baiknya itu terpilih sebagai anggota KPU dan Bawaslu itu adalah integriti, independensi, dan kapasitas, profesionalisme, leadership, plus mengenai kota 30% perempuan. Saya kira kita harus sama-sama mengawasi transparansi, kemudian juga jenis-jenis pertanyaan dan diskusi yang diajukan oleh anggota DPR supaya tentu saja pertama kita harus punya calon anggota ataupun anggota KPU dan Bawaslu perempuan, tapi lebih dari itu kita juga punya KPU dan Bawaslu yang semua anggotanya laki-laki dan perempuan punya perspektif perempuan. Mari kita awasi bersama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang ada di Komisi 2 yang nantinya akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota KPU dan Bawaslu agar memperhatikan dan wajib mengakomodir representasi minimal 30% perempuan di kedua lembaga ini. Dan sekali lagi kembali kepada anggota Komisi 2 DPR RI, kami berharap bahwa fit and proper test dilakukan dengan mempertimbangkan politik akomodasi berdasarkan kebijakan afirmasi representasi minimal 30%. Best practices yang kami lakukan pada tahun 2007 adalah pemilihan berupa paket, dan dari paket itu minimal 30% perempuan harus ditulis oleh para anggota Komisi 2. Karena sekali lagi, keberadaan perempuan di penyelenggara pemilu sangat penting untuk bisa mengakomodir dan juga memperhatikan aspirasi perempuan Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, oleh karena itu, saya kira kita semua memberikan dukungan penuh untuk keterlibatan perempuan itu sendiri. Dan yang kedua yang paling penting adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa berkompetisi. Apa keterlibatan perempuan dalam politik khususnya di penyelenggara sebagai bentuk representasi keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu memang harus terus kita tingkatkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, untuk komisioner yang akan datang kita harapkan bahwa dan kita juga perlu sama-sama berkomitmen untuk mendukung agar keterlibatan perempuan di penyelenggara pemilu terrepresentasikan lebih dari satu.